kakak-kakak, walaupun cuma berempat ya. Tetap semangat, kita mau ibadah online, jangan di skip-skip. Semoga setelah ini kita cepat untuk kumpul bareng lagi. Nah, sebelum memulai ibadah, kita nyanyi bersama-sama dulu ya, dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan, dengan semangat. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami masih melalui ibadah virtual Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar semua ini cepat berlalu, kami bisa berkumpul kembali memuliakan nama-Mu. Berkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama lagi dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi bersama-sama lagi ya dengan judul lagu Baca Kitab Suci.
semuanya. Mari kita mulai khotbah hari ini. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami sepanjang hari Tuhan, sehingga daripada hari Minggu ini kami bisa dapat kembali untuk beribadah, dan sementara kami mau mendengarkan cerita sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati, pikiran, dan telinga kami Bapa, supaya kami bisa meresapi dan melaksanakan bahan cerita di hari ini itu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, minggu ini cerita kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, cerita hari ini itu tentang baca Alkitab. Nah, di sini adik-adik, jujur, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ada nggak? Kalau ada berarti hebat. Karena adik-adik sudah melaksanakan apa yang disuruh Tuhan, yaitu baca kitab suci setiap hari. Supaya apa sih, Kak? Adik-adik pernah dengar kan lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Tuhan menyuruh kita untuk baca kitab suci ditambah doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kenapa? Karena di dalam kitab suci ini ada semua tentang firman, sejarah, tentang kebenaran, tentang kebaikan. Apa yang adik-adik tanyakan di dalam hidup adik-adik itu bisa dilihat di Alkitab, tinggal baca aja. Tapi harus dibacanya setiap hari. Kenapa? Kenapa kita harus baca kitab suci setiap hari? Karena untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus, untuk bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita tuh nggak bisa langsung otomatis, baca satu ayat, langsung bisa menjadi bagian dari Kristus. Tidak bisa. Untuk mau bertumbuh di dalam Kristus itu butuh waktu seumur hidup. Dari adik bayi sampai nanti adik tua, itu kita bertumbuh setiap hari. Jadi belajarnya juga setiap hari. Ibaratnya tuh ya, Alkitab itu kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak untuk di sekolah, itu tuh Alkitab itu kayak buku kunci jawaban. Nah dulu waktu kakak sekolah kan ada buku paket tuh. Nah buku paket itu di halaman depan itu soal-soal. Nah di paling belakangnya itu ada kunci jawabannya. Wah, kalau misalnya nih, kerjakan dari nomor sekian sampai sekian, kita kerjain tuh semampunya. Kalau udah nggak mampu, kita cari-cari, kita lihat paling belakang, itu kunci jawabannya. Sama nih kayak Alkitab. Misalnya adik-adik mempunyai pertanyaan di dalam hidupnya, lalu apa ya Tuhan jawabannya? Semuanya sudah ada di sini. Terserah adik-adik mau baca atau enggak. Semua permasalahan, segala ilmu pengetahuan itu ada di sini. Ini kunci jawabannya. Nah, jadi untuk menjalani hidup kita selama hidup itu Tuhan sudah memberikan ini, pedoman kita untuk hidup. Semuanya ada di sini. Nah, hidup kita bisa berubah kalau kita mau ada yang dibayar harganya, yaitu seperti hidup kita bisa berubah kalau kita membaca Alkitab, merenungkannya, mempelajarinya, dan
dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, ya pasti kehidupan kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Nah, dan jangan lupa ketika kita mau mempelajari Alkitab, sama seperti misalnya adik-adik mau belajar nih, besok mau ulangan, belajar, sebelum belajar apa? Berdoa dulu, sama. Apalagi kita mau mempelajari pedoman yang sudah dikasih Tuhan ini. Sebelum membacanya kita harus berdoa dulu, meminta pertolongan, meminta dituntun oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengerti isi dari Alkitab ini, karena bahasa di Alkitab nih rada-rada susah dimengerti ya, apalagi untuk anak-anak kecil. Kakak juga masih kurang mengerti kalau misalnya kita baca sendirian. Tapi itulah gunanya Roh Kudus buat membantu kita untuk memahami isi ini ya, dan bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa deh, kalau misalnya kita mau memulai untuk berubah, untuk bisa belajar untuk menjadi lebih baik, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, supaya yang baik-baik itu bisa masuk. Supaya ketika kita mempelajari hal yang baik, ketika kita sudah membuang yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang baik-baik ini akan masuk. Roh Kudus akan menuntun kita, membantu kita dalam belajar yang baik-baik ini. Nah, Dede pernah kan dengar lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, itu berarti firman Tuhan pelita kita untuk menerangi kita berjalan di kehidupan ini ya. Jadi, ayo Dek, kita sama-sama buat mau belajar kitab suci, kita membaca kitab suci setiap hari. Kakak juga mau loh. Gimana kalau kita sama-sama untuk bisa belajar, untuk bisa baca kitab suci kita setiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, kita akhiri cerita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk cerita pada hari ini, mengajarkan kami untuk mau belajar setiap hari mengenai firman-Mu Bapak. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami mau untuk membaca kitab suci setiap hari. Bantu kami untuk dapat mengerti setiap isi dari isi Alkitabnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bantu kami terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi bersama-sama lagi ya dengan judul lagu Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.